Kembali lagi bersama podcast Betang Filsafat. Nah teman-teman, kali ini ketemu lagi dengan saya Trio Kurniawan, dosen di STKIP Pemerintah Talino, juga pendiri Betang Filsafat. Kali ini, sebagaimana yang saya sampaikan dalam beberapa minggu yang lalu, bahwa untuk podcast kali ini saya akan melanjutkan kajian tentang etika. Nah, jika teman-teman lihat di podcast Betang Filsafat sebelumnya, saya memberikan materi tentang pengantar etika. Materi pengantar ini sebenarnya menurut saya belum terlalu mendalam, cuman bagi kita yang baru memulai kajian tentang filsafat, saya kira itu cukup. Nah, secara perlahan saya akan bersama-sama dengan teman-teman untuk lebih dalam belajar filsafat, khususnya tentang etika, karena kali ini podcast tentang etika. Kita akan belajar lebih dalam, dan saya kira sebagai sama-sama pembelajar yang baik, saya kira hal terbaik yang bisa kita lakukan pertama-tama adalah selain mendengarkan podcast ini juga baca buku. Nah, khusus untuk mahasiswa saya yang di STKIP Pemerintah Talino, saya mewajibkan teman-teman mahasiswa untuk tidak hanya mendengarkan podcast saya ini, tetapi juga mencari referensi-referensi yang baik, referensi-referensi yang bagus untuk mengembangkan kemampuan para mahasiswa untuk belajar etika. Secara khusus untuk tema-tema yang akan kita pelajari dalam semester-semester kedepannya, dalam pertemuan-pertemuan kedepannya. Nah, selain itu juga untuk teman-teman yang belum tahu, podcast Betang Filsafat ini sebenarnya lahir karena situasi pandemi corona ini, di mana saya harus mengajar filsafat kepada mata kuliah moral dan etika kepada para mahasiswa saya. Namun karena situasi pandemi corona ini ada peringatan dan imbauan untuk social distancing, makanya saya kira ini juga menjadi kesempatan bagus untuk mengembangkan kajian-kajian filsafat lewat podcast, sehingga mahasiswa saya walaupun mereka saat ini tidak bisa berada di kampus, mereka bisa mendengarkan kajian tentang moral dan etika. Lalu saya juga mengucapkan semangat untuk teman-teman para mahasiswa, terutama mereka yang saat ini kesulitan sinyal. Nggak ada sinyal internet. Kemarin saya baru dapat video di mana para mahasiswa saya itu harus naik ke bukit dulu di tengah hutan untuk bisa dapat sinyal. Semangat untuk kalian. Saya berdoa kalian tetap selamat, kemudian sehat. Jangan pernah berhenti untuk belajar, kita sama-sama belajar. Seperti yang selalu saya katakan di ruang kelas. Nah, teman-teman, kali ini saya akan memberikan materi tentang kebebasan. Nah, pertanyaannya mengapa kebebasan? Nah, kebebasan ini merupakan salah satu dari sekian banyak tema yang dipelajari dalam filsafat etika. Kebebasan ini menjadi tema yang cukup sering diperdebatkan, tema yang sampai sekarang juga bukan hanya diperdebatkan di level akademis. Kebebasannya juga menjadi tema yang diperdebatkan di level politis, dalam artian sampai ke perilaku praktis manusia lewat demo, ada juga lewat tindakan otoriter pemimpin, lewat tindakan otoriter, tindakan keras militer. Jadi ruang tentang diskusi kebebasan ini tidak hanya berada di level bangku kuliah, dalam artian diskusi para filsuf dan para pembelajar lainnya, tapi juga sampai ke level fraksis, di mana orang-orang bertindak, orang-orang berbuat untuk menjadi bebas, ataupun orang-orang yang berbuat merasa bahwa kebebasan itu tidak tepat dilakukan dalam ruang publik. Nah, ada banyak perspektif dalam melihat kebebasan. Kemarin saya membuka ruang pertanyaan di Instagram pribadi saya @dominikus_kurniawan. Nah, di Instagram itu saya buat pertanyaan, silakan saya beri ruang bagi teman-teman yang mau bertanya. Nah, salah satu pertanyaannya adalah saya tidak sebut nama, tapi ada pertanyaan seperti ini. Berkaitan dengan etika berkaitan moral dan etika di ruang publik, ada pertanyaan, apakah boleh misalnya berciuman di ruang publik? Karena berciuman itu kan merupakan gambaran atau ekspresi cinta, sehingga apakah itu layak dilakukan di ruang publik? Lagi pula berciuman juga tidak merugikan banyak orang. Nah, itu ada salah satu pertanyaan. Nanti akan saya jawab di akhir. Ada juga pertanyaan tentang actus hominis dan actus humanus. Dua konsep ini konsep sebenarnya
sebenarnya dulu saya pelajari ini di teologi moral. Waktu beberapa tahun yang lalu saya sempat belajar ini. Terima kasih untuk dua pertanyaan ini. Ada juga beberapa pertanyaan yang lainnya juga nanti akan saya selipkan dalam materi ini. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar tentang lebih jauh tentang pandangan para filsuf tentang kebebasan, kita lihat dulu arti kebebasan. Pertanyaan pertama saya adalah, apakah kebebasan itu ada? Itu yang menurut saya perlu untuk kita lihat sama-sama. Apakah kebebasan itu ada? Apakah kebebasan itu real? Saya sering guyon dengan teman-teman saya, para mahasiswa juga di Malang, kemudian juga teman-teman diskusi di banyak tempat, di Pontianak dan lain sebagainya. Saya sering menanyakan, ketika semua orang para mahasiswa berteriak tentang kebebasan, semua orang berteriak tentang kebebasan, apakah kebebasan itu ada? Ketika orang mengatakan bahwa saya bebas, saya merdeka, saya bebas melakukan apapun yang saya mau, saya bebas untuk melakukan apapun yang saya kehendaki tanpa peduli dengan aturan, tanpa peduli dengan batasan-batasan. Pertanyaan saya, bukankah ketika kita memutuskan untuk menjadi bebas, kita juga terperangkap dalam kebebasan itu? Ini pertanyaan pancingan. Saya ngajak kita semua untuk melihat beberapa definisi kebebasan dari beberapa orang, beberapa filsuf. Yang pertama ada Harold Titus. Dia mengatakan bahwa ada beberapa definisinya tentang kebebasan. Yang pertama, kebebasan itu kekuatan untuk memakai tenaga sendiri tanpa batas dari luar. Eh, Artinya gini, Harold Titus mengatakan bahwa salah satu definisi kebebasan adalah kamu bisa melakukan apapun dengan fisikmu. Kamu bebas untuk bergerak, bebas untuk jalan, bebas untuk lari, bebas untuk loncat secara fisik. Yang kedua adalah kebebasan sosial ekonomi. Artinya kebebasan sosial ekonomi itu secara sosial, setiap orang bebas untuk melakukan apapun, terbuka ruang untuk melakukan apapun, dan ekonomi artinya dia bisa memperjuangkan kesejahteraan hidupnya sendiri. Itu bebas secara ekonomi dan sosial. Lalu juga secara politis, kebebasan itu menurut Harold itu bisa dimengerti seperti uh, kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul seperti yang diatur dalam Undang-Undang Negara Indonesia di ruang publik ya, bersama masyarakat, bersama orang lain. Menurut Harold, kebebasan itu juga artinya kemerdekaan untuk menyuarakan pendapatnya, juga kebebasan untuk memilih agamanya atau tidak memilih agama apapun. Itulah kebebasan dalam ruang publik. Lalu juga terakhir menurut Harold, kebebasan itu juga bisa dimengerti sebagai ruang. Kebebasan juga artinya kesempatan, artinya potensi untuk memilih berbuat seperti apa. Inilah kebebasan moral. Kebebasan moral itu menurut Harold ada kebebasan di mana manusia secara merdeka memilih dia mau berbuat apa, dia mau bertindak apa. Itulah kebebasan moral. Nah, sebenarnya teman-teman, ada banyak definisi lain yang bisa kita kembangkan tentang arti kebebasan. Kita juga punya arti kebebasan masing-masing mungkin, atau mungkin sudah terangkum dalam apa yang dikatakan oleh dikatakan oleh Harold Titus tadi. Nah, untuk membahas tentang kebebasan, saya tidak akan sekali lagi strict mengatakan kebebasan yang sejati itu seperti apa. Karena apa? Saya selalu bilang kayak gini dengan para mahasiswa saya ketika kuliah. Mereka tanya, Pak, yang benar itu yang mana, Pak? Ini pertanyaan yang paling sulit, karena persoalan kebenaran itu bukan persoalan yang mudah untuk dijawab bagi saya. Saya juga sedang mencari kebenaran. Artinya, yang saya tawarkan dalam setiap kuliah, dalam setiap diskusi adalah perspektif. Ketika saya menawarkan sebuah perspektif, artinya setiap orang bebas menggunakan perspektif apapun untuk membentuk apa yang menurut dia baik, bukan hanya secara personal, tetapi juga secara kolektif. Apa yang menurut dia baik secara pribadi, dan juga baik untuk tata hidup bersama. Ketika prinsip-prinsip dasar seperti itu bisa dipenuhi, kebaikan untuk diri sendiri dengan kebaikan untuk tata hidup bersama, ditambah apa? Ditambah dengan 4 fondasi filsafat kebijaksanaan seperti yang saya sampaikan dalam podcast sebelumnya. Jika seorang mampu melakukan itu, menyeimbangkan keempat fondasi filsafat, cara berpikir bijak ditambah dengan cara berpikir untuk melihat antara personalitas dan kolektivitas, menurut saya disitulah ruang kebenaran paling tidak bisa didekati, paling tidak menurut saya. Nah,
Karena saya tidak akan memberikan definisi yang strict bahwa kebebasan sejati itu seperti apa, saya hanya mengajak kita untuk membuka ruang bagi perspektif-perspektif baru. Caranya apa? Saya akan mengajak kita semua untuk melihat dari pemikiran para filsuf tentang kebebasan, tentang tindakan moral. Sembari itu saya juga akan nanti menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi muncul. Nah teman-teman, saya akan mulai dengan kebebasan menurut Aristoteles. Nah Aristoteles itu membuat beberapa tulisan tentang kebebasan, cuman saya lebih tertarik untuk memberikan penjelasan tentang kebebasan versi Aristoteles ketika dia berbicara tentang ruang publik politik. Nah, eh, Aristoteles itu salah satu filsuf klasik, tiga guru filsafat, ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, Aristoteles menulis sebuah buku judulnya Politeia atau Politics. Nah, buku ini sudah pernah saya baca waktu saya kuliah S1 dulu, tapi yang versi terjemahan bahasa Inggris ditulis oleh saya lupa, ada seri filsafat terjemahan buku-buku klasik itu. Nanti kalau kalau sudah ini diupload saya akan tuliskan di deskripsi tentang bukunya. Nah, dia menulis buku Politeia. Buku ini sangat menarik. Buku Politeia itu sebenarnya kalau menurut saya merupakan buku Aristoteles yang berbicara banyak tentang bagaimana manusia hidup bersama dengan orang lain atau bagaimana manusia mengatur tata hidup bersamanya. Karena Politeia itu berasal dari kata polis, kota, sehingga di sini Aristoteles ingin membahas tentang bagaimana sebuah kota itu ditata dengan baik. Nah, dalam salah satu apa namanya? Salah satu gagasan Aristoteles di situ, Aristoteles memulai pengandaian dasar tentang polis, tentang kota, tentang negara seperti apa. Menurut Aristoteles, negara itu atau kota itu merupakan hal yang secara alamiah lahir ketika ada manusia yang berkumpul. Jadi, ketika kita mengatakan bahwa negara merupakan secara alamiah lahir dari manusia yang berkumpul, maka bisa saya katakan bahwa manusia itu secara alamiah juga merupakan seorang politisi atau politikus. Atau dulu kalau waktu saya kuliah reguler tatap muka, saya mengatakan bahwa saya ada pertanyaan, siapakah filsuf politik pertama? Pertanyaan ini juga diberikan oleh profesor saya dulu, Profesor Ahmad Daryanto. Filsuf politik pertama adalah Socrates. Mengapa? Karena Socrates lah yang pertama kali membahas manusia dalam konteks manusia itu berelasi dengan orang lain. Nah, ketika manusia berelasi dengan orang lain, disitulah ruang pertama politik lahir. Sama juga Aristoteles bilang gitu. Manusia itu mungkin menjadi seorang politisi karena dia hidup bersama dengan orang lain, dia hidup dalam relasi dengan orang lain. Nah, berikutnya, bagaimanakah manusia yang hidup bersama dengan orang lain ini kemudian mengatur dirinya. Nah, Aristoteles mengatakan seperti ini. Dari sekian banyak konsep bernegara, dia menggunakan ada banyak konsep tata hidup bernegara. Aristoteles bilang ada model kekuasaan, model negara yang juga seperti rumah tangga. Apa itu? Jadi dalam rumah tangga itu ada bapak, ada ibu, ada anak-anak. Nah, dalam model kekuasaan seperti ini, seorang orang tua bekerja itu demi kepentingan anak-anaknya. Orang tua memimpin rumah tangga itu ya untuk kebaikan rumah tangganya, untuk anak-anaknya. Bapak bekerja supaya anak bisa makan, bertumbuh besar, dewasa, dan segala macam. Nah, pemerintahan yang mengambil contoh rumah tangga ini oleh Aristoteles kemudian disebut sebagai ciri pemerintah yang demokratis. Pemerintah demokratis itu artinya pemerintah demokratis itu menurut Aristoteles memberi ruang bagi penduduknya untuk juga bertumbuh dan berkembang. Dalam arti ini Aristoteles mulai membuka ruang tentang bentuk pemerintahan di mana setiap masyarakat itu
bebas untuk bertumbuh dan berkembang. Namun Aristoteles juga menyadari bahwa sebuah negara idealnya itu memiliki tujuan tertentu, memiliki goals, memiliki apa yang dikejar. Dengan demikian, jika ada anggota sebuah negara, sebuah eh, dalam tanda kutip tadi keluarga yang karena kebebasannya merusak tatanan, itu berarti bahwa orang itu justru merusak seluruh sistem dalam bernegara itu, dalam rumah tangga. Dalam konteks itu, kebebasan harus dalam tanda kutip dibatasi. Karena apa? Sebuah rumah tangga, sebuah negara itu akan membawa setiap penduduknya, setiap anggotanya untuk sampai pada kebaikan tertinggi. Itu menurut Aristoteles. Ketika itu tidak sampai karena perbuatan tertentu, harus ada yang didisiplinkan. Jadi, secara sederhana, Aristoteles membuka diskusi tentang sebuah negara yang demokratis, yang memberi ruang bagi kebebasan setiap anggotanya untuk bertumbuh, namun juga harus memperhatikan yang namanya tujuan bersama. Nah, itu secara singkat tentang bagaimana kebebasan di ruang publiknya Aristoteles itu juga bukan kebebasan yang tanpa arah, kebebasan yang ditawarkan dalam ruang publik. Salah satu konsep di buku Politeia-nya Aristoteles, kebebasan yang juga memiliki batasan atau aturan-aturan, bukan kebebasan yang tanpa arah. Nah, setelah kita melihat Aristoteles, saya akan mengajak kita semua untuk bersama-sama melihat gagasannya Thomas Aquinas. Nah, gagasan Thomas Aquinas ini sebenarnya konsep tentang kebebasan. eh, saya tidak akan banyak berbicara tentang kebebasan menurut Thomas Aquinas secara dalam. Cuman saya ingin memberikan lewat pembahasan tentang Thomas Aquinas ini, saya ingin menjawab soal pertanyaan tentang actus hominis dan actus humanus yang juga ditanyakan dalam dalam pertanyaan di Instagram saya. Nah, Thomas Aquinas bilang gini, ini tentang filsafat moralnya Thomas Aquinas. Thomas Aquinas membagi eh, tindakan manusia, membagi kegiatan atau aktivitas manusia itu dalam dua hal, yaitu satu, actus hominis, yang kedua actus humanus, atau bahasa latinnya ada juga bahasa latinnya seperti ini, actiones hominis, kegiatan manusia, dan actiones humanae, kegiatan manusiawi. Apa itu actus hominis? Actus hominis itu eh, actiones hominis itu sebenarnya kegiatan manusia pada umumnya. Seperti apa ya? eh Kegiatan yang benar-benar manusia yang tidak disengaja. Kita makan, bernafas, kemudian tubuh kita semakin meninggi, tubuh kita semakin membesar, mata kita berkedip. Itu tindakan-tindakan yang sebenarnya actus hominis. Ya, yang benar-benar em, bahasanya Thomas Aquinas itu tindakan-tindakan vegetatif. Actus hominis itu tindakan atau kegiatan manusia yang juga di hewan itu ada, di tumbuhan tuh ada. Hewan bernafas, manusia bernafas, tumbuhan bernafas. Hewan makan, manusia makan, tumbuhan makan. Intinya actus hominis itu adalah tindakan manusia yang benar-benar eh, vegetatif dan yang kegiatan manusia pada umumnya. Nah, apa yang membedakan actus hominis dengan actus humanus? Actus humanus adalah tindakan manusia yang secara sadar dikehendaki. Ada dua ada ada dua perbedaan mendasar. Dalam actus hominis, tindakan itu terjadi secara reguler, tindakan itu terjadi secara berulang. Tindakan itu bukan merupakan tindakan yang dikehendaki, tapi ya memang ada dengan sendiri dalam diri manusia. Tapi pada actus humanus, tindakan itu benar-benar dikehendaki. Contoh, tindakan actus humanus ketika, ini saya ambil contoh negatif. Ketika seseorang memukul orang lain, tindakan itu benar-benar dikehendaki. Atau saya ambil contoh positif. Ketika trio saya misalnya menolong seorang mahasiswa, tindakan saya menolong itu merupakan tindakan yang benar-benar saya kehendaki. Perbuatan yang seperti itu adalah perbuatan yang saya pikirkan,
saya kehendaki, dan saya hitung dengan baik, entah sadar atau tidak sadar, sadar atau tidak sadar, pertimbangan-pertimbangan moralnya. Sementara tindakannya actus hominis tadi, kita nggak perlu membuat pertimbangan-pertimbangan moral untuk misalnya secara tidak sadar kita makan, kemudian juga bertumbuh, kita mata kita kedipkan, itu nggak perlu pertimbangan-pertimbangan moral. Actus humanus adalah tindakan-tindakan yang dikehendaki. Nah, pertanyaannya, tindakan semacam apakah yang bisa dinilai secara moral? Sejauh yang saya pelajari dalam teologi moral, dalam filsafat moralnya Aquinas, tindakan-tindakan yang bisa dinilai secara etika, secara etis, secara moral adalah tindakan-tindakan yang merupakan actus humanus. Artinya, jika dalam berbuat manusia itu menunjukkan kehendaknya, menunjukkan pertimbangan-pertimbangan moralnya, menunjukkan pertimbangan-pertimbangan rasionalnya untuk bertindak, disitulah tindakan itu bisa dinilai secara moral. Namun ketika manusia tidak membuat pertimbangan-pertimbangan rasional atau tindakan-tindakan itu tidak melibatkan pertimbangan rasional, pertimbangan moral, tidak melibatkan kehendak bebas, tindakan yang seperti itu tidak dapat dinilai atau diadili secara etis atau moral. Nah, teman-teman, apa hubungannya antara actus hominis dan actus humanus ini dengan kebebasan? Kebebasan dengan sendirinya ketika seseorang bertindak atas dasar kebebasan dan kemudian mungkin kebebasan itu berimplikasi atau berakibat entah baik atau kurang baik terhadap orang lain, tindakan manusia yang berdasarkan kehendak untuk bebas, berdasarkan kehendak untuk berpikir bebas, tindakan seperti ini bisa dinilai secara moral. Itulah sebabnya mengapa dalam kasus-kasus hukum orang-orang yang tidak waras atau punya penyakit mental atau orang-orang yang dipaksa secara real dan terbukti untuk melakukan sesuatu dan sesuatu itu mungkin berakibat buruk, orang-orang yang seperti itu tidak bisa diadili secara hukum. Mengapa? Karena dilakukan bukan atas dasar kebebasan. Itulah dasarnya teman-teman mengapa sekali lagi ada banyak tindakan hukum, ada banyak pengadilan hukum yang tidak bisa, dan saya kira semua aturan hukum itu tidak bisa mengadili orang-orang yang dalam situasi tidak bebas. Yang bisa diadili adalah orang-orang yang dalam situasi bebas. Nah, itu jawaban saya berkaitan dengan actus humanus dan actus hominis. Saya ajak sedikit lagi lebih maju ke arah modernitas. Nah, mungkin yang berikut ini saya bahas ini sangat cocok untuk konteks kita. Dalam dunia modern ini, kebebasan itu menjadi benar-benar semacam naluri, semacam hal yang setiap hari dibicarakan, diperjuangkan. Kebebasan itu menjadi spirit, menjadi pendobrak. Kebebasan itu menjadi pendorong untuk setiap tindakan manusia. Makanya ketika saya diskusi dengan abang saya Rambang di Manila beberapa bulan yang lalu, ketika berbicara tentang LGBT dan segala macam, perjuangan tentang LGBT itu juga perjuangan tentang ideologi, tentang kebebasan, tentang apapun itulah sebutannya. Secara filosofis saya bisa mengatakan bahwa perjuangan tentang LGBT dan segala macam, mengamini apa yang abang saya katakan, juga termasuk perjuangan ideologi, kebebasan untuk berpikir, berpendapat. Nah, teman-teman, ramainya diskusi tentang kebebasan akhir-akhir ini merebak, walaupun saya tahu bahwa diskusi ini sudah terjadi dari semenjak berabad-abad yang lalu. Nah, ramai dibicarakan dan menjadi sangat fundamental, sangat mengakar akhir-akhir ini. Salah satunya disebabkan oleh lahirnya gagasan tentang filsafat eksistensialisme. Apa itu filsafat eksistensialisme? Filsafat eksistensialisme itu lahir di abad ke-20. Secara sederhananya seperti ini. Mengapa eksistensialisme bisa lahir? Karena konteksnya pada saat itu ada Perang Dunia kedua. Pada saat itu perang ini benar-benar meruntuhkan tatanan dunia pada saat itu. Artinya apa? Ada banyak penderitaan, ada banyak orang kesakitan, ada banyak orang meninggal, ada banyak kehancuran akibat perang. Ini menimbulkan refleksi di antara para filsuf.
Ketika dulu René Descartes mengatakan cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Jadi tindakan rasional itu lebih dulu daripada tindakan eksistensial. Ini bahasa saya teknis sekali. Artinya orang berpikir itu lebih dulu daripada keberadaan dirinya. Itu menyebabkan rasionalitas ini menguasai dunia pada saat itu. Dan rasionalitas ini menurut para filsuf eksistensialis menyebabkan ada hegemoni kekuasaan. Ada hegemoni kekuasaan dari para politisi yang menyebabkan untuk mempertahankan kekuasaan ini, mereka melakukan apapun termasuk berperang, berkelahi, membuat senjata-senjata yang besar, yang pada akhirnya membuat manusia menderita, membuat manusia meninggal, membuat kehancuran, perang di mana-mana. Para filsuf eksistensialis mulai mempertanyakan, benarkah rasionalitas itu hadir lebih dulu dari manusia, dari keberadaan manusia? Mengapa ini dipertanyakan? Sekali lagi karena rasionalitas inilah, karena akal budi, karena pikiran manusia inilah yang menyebabkan perang, menyebabkan orang menciptakan senjata, menyebabkan orang saling berdebat politik, kemudian saling perang. Para filsuf eksistensialis ini kemudian, ayo kita kembali ke diri kita sendiri. Bukankah diri kita sendiri inilah yang pertama kali hadir? Kembali ke diri sendiri berarti kembali ke eksistensi manusia. Kembali ke eksistensi manusia artinya manusialah yang menjadi kunci dari segala sesuatu. Nah, ada namanya Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre ini nanti saya bahas tersendiri dalam kajian podcast etika berikutnya. Nanti ada tema sendiri tentang Jean-Paul Sartre, tapi saya akan memberikan sedikit aja gambaran di sini. Jean-Paul Sartre ini melihat bahwa keberadaan manusia ini benar-benar merupakan subjek yang, kalau Sartre bilang, dikutuk untuk bebas. Ada satu kalimat Sartre yang menurut saya sangat ikonik, sangat keren sekali. Sartre bilang kayak gini, aku dikutuk untuk bebas. Artinya tidak ada batasan untuk kebebasanku. Batasan satu-satunya kebebasan itu sendiri. Jadi Sartre bilang gini, setiap manusia itu ketika lahir dia dikutuk untuk bebas. Setiap manusia dikutuk untuk bebas. Artinya sebagai seorang eksistensialis kamu bebas sejak lahir untuk melakukan apapun. Dengan dirimu kamu bebas untuk memperjuangkan hidupmu. Kamu bebas untuk berpikir, kamu bebas untuk bertindak. Nah, gagasan Sartre ini menginspirasi begitu banyak orang, menginspirasi begitu banyak filsuf juga, sehingga menempatkan ruang kebebasan itu, tema kebebasan sebagai tema yang sangat-sangat eksistensial bagi manusia. Itu juga lah yang mempengaruhi cara pikir modern sampai sekarang. Eksistensialisme atau gagasan-gagasan eksistensialisme itu mempengaruhi setiap orang sampai sekarang. Kenapa? Makanya banyak terjadi pemikiran yang sangat unik lahir dari setiap orang, karena lahir dari ruang kebebasan itu. Nah, Sartre sendiri menyadari ya, ketika di suatu momen dia menyadari ketika semua orang, dia berpikir seperti ini, ketika semua orang itu menjadi bebas, ketika semua orang itu bebas secara eksistensial, bagaimana ketika dia berhadapan dengan orang lain? Ketika Sartre berpikir tentang konsep itu, akhirnya dia sadar seperti ini. Other is hell. Dia bilang kayak gitu. Artinya orang lain itu neraka bagi aku. Jadi dia sadar bahwa kebebasan pribadi ketika berhadapan dengan kebebasan orang lain, satu sisi dilihat perlu semacam penyesuaian agar tidak saling menyakiti. Tapi penyesuaian inilah yang menyebabkan dia mengatakan other is hell. Karena orang lain adalah neraka bagi saya. Karena orang lain saya harus berbuat untuk semaksimal mungkin tidak menyakiti orang lain. Karena keberadaan orang lain lah saya harus diam. Contoh, mahasiswa secara ini kalau kita ngikuti eksistensialismenya Sartre ya. Mahasiswa bisa bilang gini, karena keberadaan dosen lah, maka saya harus menyiksa diri saya untuk belajar. Karena keberadaan orang di sekitar saya lah, makanya saya harus menyiksa diri saya dengan misalnya memakai pakaian. Karena keberadaan orang lain lah, saya terpaksa harus bekerja sesuai dengan aturan. Artinya, keberadaan orang lain, satu sisi menurut Sartre itu menjadi neraka bagi dirinya sendiri.
Tetapi dia juga menyadari kebebasan yang ini tafsir saya terhadap Sartre, ketika kebebasan itu menjadi tidak ada batasannya, itu menyebabkan kehancuran juga, chaos. Makanya pada titik tertentu Sartre menyadari ada titik temu, ada titik imbang yang harus terjadi ketika antar manusia bertemu. Nah, itu gagasan Sartre tentang kebebasan. Di sini juga saya ingin menjawab pertanyaan tadi tentang apakah boleh mengekspresikan relasi cinta, dalam hal ini berciuman di ruang publik. Jawaban saya sederhana. Ada banyak cara untuk mengekspresikan cinta. Berciuman adalah salah satunya. Nah, untuk mengekspresikan cinta seperti itu, kalau kita tadi sudah mendengarkan Thomas Aquinas, kita mendengarkan Aristoteles, kita mendengarkan Sartre, bahkan yang sangat eksistensialis, kita harus menyadari di ruang mana kita mengekspresikan itu. Jangan sampai kebebasanmu itu adalah kebebasan yang sifatnya individualis tanpa mempertimbangkan orang lain. Kebebasanmu itu adalah kebebasan dalam ruang publik. Ini saya berbicara dari koridor filosofis. Pertimbangan secara moral, teologi juga pasti akan berbeda. Nah, yang ingin saya katakan adalah apapun tindakanmu, entah tadi lewat pertanyaan apakah boleh berciuman di ruang publik atau enggak, itu apapun tindakanmu, perhatikanlah konteks di mana kamu hidup. Itu sangat penting. Dan juga selain memperhatikan konteks, perhatikan juga nilai hidup mana yang kamu pegang. Eksistensialisnya Sartre, dia juga menyadari bahwa keberadaan sistem, keberadaan aturan itu neraka bagi kebebasannya. Artinya Sartre mengakui bahwa dalam titik tertentu, kebebasan itu memiliki batasannya dalam titik tertentu. Karena itu, sebelum melakukan tindakan apapun, pikirkan baik-baik di mana kita berada. Yang kedua, harus tahu dengan baik kalau kita mengikuti Aristoteles dan Thomas Aquinas, apakah tindakan itu sejalan dengan tujuan akhir hidup kita. Itu jauh lebih penting menurut saya. Kalau menurut Thomas Aquinas, tujuan terakhir hidup manusia adalah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati, nah ini saya bawa ke arah teologi, kebahagiaan sejati itu letaknya di mana? Di Tuhan. Pertanyaannya, apakah tindakan kita merujuk pada gagasan-gagasan seperti itu? Terakhir teman-teman, saya ingin mengomentari tentang diskusi kebebasan di ruang publik ketika pemerintah mewajibkan untuk social distancing atau bahkan lebih ekstrim lockdown total, mungkin kita nggak tahu opsinya terkait pandemi virus corona. Saya akan membacakan sebuah tulisan dari Dr. Robini Marianto. Tulisan ini sangat mengena menurut saya untuk melihat bagaimana kebebasan di ruang publik itu harus dilihat ketika terjadi kasus pandemi corona. Tulisan ini akan saya bacakan. Ini tulisan Dr. Robini Marianto. Sejak reformasi kita sangat mengagungkan kebebasan. Namun kebebasan yang kita junjung tinggi adalah individualisme. Kita sepertinya sangat anti keteraturan atau order atau aturan dan perintah. Keteraturan sosial dan kekuasaan dianggap identik dengan penindasan atau otoritarianisme. Apakah betul? Ketika individualisme dijadikan mentalitas dalam hidup bermasyarakat, maka yang menderita adalah masyarakat itu sendiri. Apalagi ketika menghadapi krisis. Buktinya terjadi pada kita. Semua orang merasa bisa dan tanpa menghiraukan imbauan pemerintah, kita jalan dengan pikiran masing-masing. Ketika diminta atau bahkan dipaksa disiplin, semua orang berteriak kebebasan dibatasi dan rezim sangat otoriter. Apakah betul? Kalau memang betul, siapa yang harus diharapkan menjadi komandan untuk menyelesaikan masalah? Masing-masing pihak atau kelompok ataukah pribadi? Kenyataannya bahkan informasi saja konfliktual satu sama lain. Krisis akibat wabah COVID-19 ini mengajarkan kita betapa rapuhnya nilai-nilai sosial yang kita bangun. Di atas kertas dan slogan, kita boleh bagus. Namun ujiannya saat krisis seperti ini. Karena itu teman-teman, di akhir podcast ini, saya dari awal sampai sekarang hanya memberikan perspektif tentang kebebasan. Kita yang tentukan seperti apa kebebasan kita. Dengan menggunakan beberapa perspektif itu, diskusi atau gagasan tentang kebebasan menurut saya harus masuk dalam bukan hanya pikiran kita di atas kertas, tapi dalam kehidupan kita. Kebebasan kita apakah benar-benar tanpa batas? Ataukah kita masih menghormati
sesama, masih menghormati ruang publik. Kalau saya pribadi, kebebasan saya adalah kebebasan ketika saya berpikir, ketika saya memilih, dan kemudian ketika saya tahu bahwa pikiran dan pilihan saya itu demi kepentingan bersama, bukan individualisme saya pribadi. Itu prinsip saya dalam ruang kebebasan saya. Bagaimana dengan teman-teman? Sampai jumpa di podcast Petang Filsafat berikutnya. Terima kasih.